atau di sini saya sebagai tim kontra dari mosi 2 pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Seperti yang Dewan Juri ketahui, ada yang lebih penting daripada seni itu sendiri, yaitu sains. Nah, seberapa penting sains itu? Seluruh bumi, bahkan hingga luar bumi, semuanya dimasukkan ke dalam pelajaran sains. Hingga bahkan molekul-molekul terkecil dipelajari dalam sains. Bahkan hingga daun jatuh ataupun setiap orang yang bergerak itu dipelajari dalam sains. Tidak seperti seni yang tidak meliputi hampir seluruh dunia. Sains meliputi seluruh dunia, yang seluruh alam semesta, bahkan hingga yang isi-isinya, hingga partikel terkecil sekalipun. Nah, di sini saya akan membantah dari tim afirmasi yang tadi dari tim pemerintah tadi, seberapa realistis perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak membutuhkan orang seni. Misal contoh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tidak mungkin membutuhkan yang seni, karena suatu perusahaan itu sendiri membutuhkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang ada di sampingannya itu. Jadi setiap perusahaan teknologi pasti membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang IT, ahli di bidang teknologi, sehingga dia mencari orang-orang yang membutuhkan yang ahli dalam bidang teknologi tersebut. Tidak mungkin sebuah perusahaan besar yang berada di bidang teknologi mencari orang-orang yang berada di bidang seni. Bahkan kenapa dikatakan demikian, kenapa tidak ada yang mengambil di perusahaan seni seperti itu? Karena bahkan tidak ada perusahaan seni itu. Jika ada, bahkan ya bisa saja dimasukkan orang-orang seni, masukkan ke sana, bukan ke dalam perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan oleh tim afirmasi. Selanjutnya, kita harus realistis, passion dari setiap orang itu dibutuhkan pada setiap perusahaan jenis apa juga. Jadi misalnya setiap orang misalnya passionnya dia ahli IT, ya dia pasti bakal lebih mudah masuk ke dalam perusahaan ini, perusahaan teknologi, dibandingkan orang yang ahli seni. Ya, tentu saja, karena yang dibutuhkan dari perusahaan ini adalah anak-anak IT, dan anak-anak yang ahli teknologi, bukan anak-anak yang ahli seni. Jadi makanya itu anak-anak yang ahli teknologi lebih mudah dimasukkan ke perusahaan daripada anak-anak di bidang seni. Selanjutnya, seni itu hanya untuk komunitas tertentu. Misalnya seni di bidang musik hanya pada orang-orang, misalnya genre rock hanya untuk diberuntukkan hanya orang-orang pada genre rock, dibandingkan pada genre-genre K-pop, dibandingkan pada genre-genre yang kecil lagi, pada komunitas tertentu saja, dibandingkan dengan sains yang lingkupnya luas, hampir seluruh kehidupan manusia itu diatur oleh sains, dibandingkan seni yang hanya untuk segelintir orang. Selanjutnya, bahagia itu tidak berasal hanya dari seni saja. Nah, bahagia itu juga bisa berasal dari sains ataupun lain semacamnya. Tidak hanya dari kebahagiaan itu, dia hanya berasal dari seni. Bisa jadi anak yang tadinya suka seni itu, yang merasa wah ini adalah belahan jiwanya dia, wah tidak tentu mereka hanya berada di situ saja. Bisa jadi bakatnya justru ada di bidang sains. Tidak mungkin satu bidang saja dia hanya suka karena dilatih. Sains juga begitu, juga dia dilatih agar dia bisa. Selanjutnya, kebijakan itu sendiri, kebijakan negara didasarkan oleh sains atau pemikiran sistematis logika itu, bukan berdasarkan dari seni. Makanya DPR, mana mungkin ada orang seni yang masuk DPR, contoh artis masuk DPR, sedikit aneh itu, karena DPR sendiri itu menentukan kebijakan-kebijakan, bahkan akal manusia yang logis dan sistematis, bukan berdasarkan seni. Sehingga diperuntukkan oleh kebijakan-kebijakan itu diperuntukkan oleh orang-orang yang ahli dalam sains, sehingga logis nalar manusia itu didasarkan oleh sains itu sendiri. Nah, tidak bisa juga seorang anak itu sendiri hanya diberikan hiburan saja, yaitu seni doang. Tidak mungkin anak itu hanya diberikan di luang lingkup yang sangat kecil itu, yaitu seni doang, hanya diberikan oleh orang tuanya untuk mendukung hal yang hiburan doang. Anak itu juga membutuhkan ruang lingkup yang luas seperti sains, agar dia lebih berjalan nalarnya. Seperti apabila anak itu hanya ditaruh di seni, maka mana mungkin matematikanya berjalan, mana mungkin ekonominya berjalan, tidak mungkin dia bisa hitung-hitungan, bahkan tidak bisa mungkin dia mengatur kembalian dari setiap uang, bahkan bisa dibohongin oleh orang. Nah, seni tidak dapat memajukan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa sains itu bergerak sendiri bersama teknologi, lain bergerak sendiri untuk memajukan teknologi. Nah, seni ini justru yang ada kebalikannya. Seni ini dimajukan oleh teknologi. Sebagai contoh, keyboard
Dan gitar listrik itu berasal dari seni awalnya, tapi dipadukan oleh teknologi dia menjadi lebih bagus. Dia menjadi lebih bagus bahkan. Lanjutnya, seperti yang afirmasi tadi bilang juga bahwa bilang juga NFT itu juga berasal dari teknologi. NFT itu membutuhkan teknologi yang berasal dari sains juga. Nah, selanjutnya juga yang ketiga dari ini, sains itu sendiri penyebarannya harus membutuhkan media, yaitu seperti yang kita dulu, seni itu dibutuhkan untuk penyebarannya dibutuhkan media seperti sains sendiri itu sendiri. Seni membutuhkan media seperti YouTube bahkan Spotify untuk penyebarannya. Jadi justru yang ada seni ini dimajukan oleh sains. Selanjutnya kita beri contoh Jerome Pauline Sijabat. Nah, Jerome Pauline Sijabat ini memiliki kemampuan di bidang sains dan di bidang seni. Nah, tapi ketika dia besar, kita lihat saat ini dia yang ditonjolkan adalah sains. Yang dia butuhkan untuk survive di kehidupan dewasanya dia adalah sainsnya, bukan seninya. Seni hanya sampingan yang tidak menentukan masa depannya dia. Seperti cita-cita dia yang untuk menjadi menteri, yang dibutuhkan adalah sainsnya. Selanjutnya, moral ya hanya seperti yang tadi disebutkan oleh tim afirmasi, moral dari orang ketiga itu. Nah, moral hanya berperasaan kepada anak. Hanya berperasaan pada anak itu sendiri. Wah, anak itu sepertinya kasihan karena tidak diberikan kemudahan oleh ibunya. Moral hanya berperasaan pada anak, bukan berperasaan tentang masa depan anak. Selanjutnya juga ada, saya sebutkan, uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang, bahkan bahagia butuh uang. Saya membantah dari afirmasi yang mengatakan bahwa iming-iming uang itu adalah benar. Karena bahagia juga itu membutuhkan uang. Bahkan seni pun juga membutuhkan uang yang berasal dari sains itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.